Delvianus Billy, Eka Putra. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Topik materi kita tentang Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita mau belajar ingin melihat bahwa Tuhan sebagai pedoman hidup dalam keluarga. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana Tuhan menjadi pedoman hidup dalam keluarga. Nah, di sini kita akan berbicara atau melihat yang pertama. Kita tahu dulu apa itu pengertian keluarga. Apa itu pengertian keluarga? Ya, keluarga adalah sebuah kelompok atau persekutuan sosial dan kecil. Nah, keluarga ini dibentuk atau diikat dengan satu ikatan pernikahan. Seperti kita orang Kristen. Nanti ketika kita mau membentuk keluarga atau rumah tangga Kristen, berarti kita harus membentuknya dengan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan kudus. Nah, sesungguhnya kalau dalam pernikahan Kristen itulah memberkati pernikahan yang kudus. Artinya sepasang laki-laki atau perempuan yang belum punya pasangan, yang saling mencintai, yang sudah mengambil komitmen untuk membentuk suatu rumah tangga baru, atau sudah bersedia atau sudah mantap, maka memberikan dirinya untuk diberkati dalam pernikahan. Nah, itu merupakan pengertian dari keluarga. Keluarga Kristen ada dua bentuk keluarga. Nah, ada dua bentuk keluarga Kristen. Yang di sini tuh keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti ini adalah keluarga yang hanya terdiri dari biasanya ayah, ibu, dan anak. Kenapa dia dikatakan inti? Kenapa dia kategori keluarga kecil? Karena dia masih dalam jumlah anggota yang kecil. Karena banyak nanya ayah saya, ibu, dan anak. Kemudian yang kedua, keluarga besar. Nah, kenapa dikatakan keluarga besar? Karena dia bukan hanya anggotanya, tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi kerabat yang lainnya seperti kakek, nenek, paman, atau tante. Nah, itu bentuk keluarga ada dua, keluarga inti dan keluarga besar, atau dengan kata lain keluarga kecil dan keluarga besar. Nah, dalam keluarga ini juga, bagaimana dia bisa dikatakan keluarga? Nah, dikatakan keluarga adalah tadi apabila ada sebuah ikatan perkawinan. Dia dikatakan keluarga adalah apabila ada ikatan darah. Jadi dia itu keluarga siapa? Dia itu keluarga. Dikatakan dia keluarga, dia kerabat, dia saudara apabila ada ikatan perkawinan. Apabila ada ikatan darah. Tetapi ada juga yang bisa dikatakan keluarga apabila ada ikatan hukum. Yang bagaimana itu ikatan hukum? Seperti
salah satu keluarga misalnya dia mengadopsi anak, artinya anak itu adalah dari orang lain yang tidak ada hubungan darahnya, yang tidak ada tidak lahir dari ikatan pernikahan keluarga yang mengadopsi. Nah, maka dia dikatakan kerabat, dia dikatakan masuk dalam anggota keluarga itu sah karena secara hukum. Misalnya dia diadopsi secara resmi dan diurus secara hukum. Nah, itu juga bisa dikatakan dia keluarga. Kenapa dia keluarga? Karena statusnya diikat dan disahkan secara hukum. Sedangkan yang tadi dalam bentuk perkawinan yang saudara, kakek, nenek, om, tante itu tadi, dia dikatakan keluarga karena dia dengan tante, om itu ada ikatan darah, masih satu rukun. Nah, itu dasar di seseorang itu dikatakan keluarga atau kerabat. Nah, kemudian ibu, bagaimana supaya keluarga Kristen itu bahagia? Bagaimana supaya keluarga Kristen itu berkenan memuliakan Tuhan? Nah, maka setiap anggota keluarga Kristen itu, setiap rumah tangga Kristen itu harus wajib. Kalau keluarganya mau bertumbuh di dalam Kristus, kalau keluarganya mau diberkati, kalau keluarganya mau memiliki damai sejahtera. Nah, kenapa? Dia harus hidup takut Tuhan. Nah, bagaimana dia harus kita hidup takut Tuhan? Nah, seluruh anggota keluarganya harus percaya Tuhan Yesus. Nah, tadi dasar pertama untuk membentuk keluarga Kristen adalah harus seiman. Jadi tadi saya katakan lagi bagaimana supaya keluarga Kristen itu bisa bahagia. Bagaimana supaya keluarga Kristen itu bisa sejahtera, memiliki kedamaian, harmonis. Nah, karena prinsipnya kita orang Kristen ini pernikahannya itu sekali seumur hidup. Tidak diperkenankan kalau rumah tangga Kristen itu kawin cerai tidak. Dia diberkati sekali. Oleh sebab itu maka rumah tangga Kristen itu harus dibawa dalam hidup takut akan Tuhan. Berarti, nah bagaimana supaya anggota keluarga itu bisa bertumbuh? Bagaimana keluarga itu bisa bahagia sejahtera tadi saya katakan? Nah, semua anggota keluarganya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tidak cukup percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertumbuh? Dalam rumah tangga itu harus ada persekutuan dengan Tuhan. Misalnya ada doa pagi, doa malam, ada waktu-waktu khusus untuk beribadah. Itu salah satu contoh atau cara untuk membangun keluarga Kristen yang bahagia. Kenapa? Karena yang menjadi pedoman bagi rumah tangga Kristen adalah Tuhan. Makanya kita kan Tuhan adalah pedoman kehidupan keluarga. Jadi ketika kita membangun rumah tangga itu, kita mau apa? Tuhan dipermuliakan. Makanya tidak sembarang. Nah, coba kita katakan, kita mau tidak keluarga kita sejahtera? Mau tidak orang tua kita bahagia? Tentu kita sebagai anak-anak menghargai orang tua, menghormati orang tua, dengar-dengaran sama perintah orang tua, nasihat orang tua. Itu salah satu bentuk contoh bahwa kehidupan keluarga Kristen yang bertumbuh di dalam Kristus. Kenapa? Tadi Tuhan adalah pedoman kehidupan keluarga. Jadi firman Tuhan bilang apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Artinya apa? Perintah Tuhan itu yang kita jadikan pedoman. Itu yang kita jadikan petunjuk. Kalau anak-anak sudah menghormati, menghargai orang tua, ya otomatis pasti sukacita orang tua ada, damai sejahtera ada, keharmonisan ada. Coba kita bayangkan kalau anak membangkang, anak melawan. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi alasannya mengapa Tuhan itu keluarga Kristen menjadikan Tuhan pedoman hidup keluarga untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Jadi pelajaran kita hari ini berbicara tentang Tuhan adalah pedoman hidup keluarga.
pengertian keluarga, berbicara tentang bentuk-bentuk keluarga, berbicara tentang fungsi keluarga. Jadi sudah jelas? Sudah. Ya, di akhir penjelasan materi ini ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Iya, silakan. Apa dasarnya seorang anak yang diadopsi bisa dikatakan keluarga bagi keluarga yang mengadopsinya? Ya, baik. Ada pertanyaan. Apa dasar kedua anak yang diadopsi bisa menjadi bagian dalam kehidupan keluarga yang mengadopsi? Nah, seperti yang Ibu katakan tadi dari awal, bahwa keluarga itu terbentuk karena adanya ikatan perkawinan dan ikatan darah. Nah, jadi kalau diadopsi, dia masuk dalam satu anggota keluarga, dia bisa dikatakan rukun keluarga karena dia sudah diikat dengan satu ikatan hukum. Jadi dasarnya ada, dasar dia mengadopsi. Tidak mungkin dia hanya langsung ambil, tapi harus surat menyurat secara hukum harus sah bahwa dia sah mengadopsi seorang anak menjadi bagian dalam keluarga. Nah, seperti itu ya Ena. Jadi dia bisa dikatakan rukun keluarga karena dia sudah diadopsi, diikat dengan ikatan hukum. Ada lagi yang masih mau bertanya? Apakah anak yang diadopsi termasuk keluarga juga? Ya. Apakah anak yang diadopsi termasuk keluarga juga? Jelas tadi ya, Ibu sudah katakan di awal bahwa anak yang diadopsi itu termasuk anggota keluarga. Seperti pertanyaan yang di awal tadi oleh Ena. Dia sudah diikat dengan ikatan hukum. Jadi dia sah sebagai anggota keluarga. Dari mana itu dasarnya? Dia bisa dikatakan keluarga tadi. Setelah adopsi sudah dasar hukum. Jadi dia keluarga. Dia sudah masih jadi anggota keluarga. Misalnya kita yang tidak punya anak, kita rindu punya keturunan ya. Ada rumah tangga di keluarga yang menikah, rindu punya keturunan, tapi belum dikaruniai seorang anak, maka dia boleh adopsi. Jika itu atas persetujuan bersama, bersedia merawat, mengasihi, menyayangi, mencintai anak itu seperti anak sendiri. Seperti itu. Kemudian, sudah jelas? Jelas, Bu. Ya, sudah jelas. Kalau begitu, Ibu lagi yang bertanya ya? Ya, Bu. Siapa yang bisa jelaskan pengertian keluarga? Saya, Bu. Ayo jelaskan, ayo silakan. Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan atau adopsi. Ya, oke. Jadi keluarga itu adalah sekelompok yang keluarga kecil yang diikat dengan ikatan perkawinan darah atau adopsi. Ya, benar itu. Pongki benar ya. Oke, demikian materi kita hari ini yang berkaitan dengan Tuhan adalah pedoman hidup keluarga. Beberapa anak yang sudah bertanya sudah jelas. Yang materi selanjutnya kita akan lanjutkan minggu depan. Kemudian sebagai tugas kelompok nanti minggu depan bisa didiskusikan lanjutan dari materi ini. Kita nanti buka buku materi halaman 86. Diskusikan dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Ya, itu saja. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Yang bersedia tutup dalam doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Syukur, terima kasih kebaikan-Mu Tuhan, Kau sudah menunjukkan kami belajar sampai pada akhirnya. Biar semuanya Tuhan kami mengerti dan pahami. Dalam nama Yesus